Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang teman di tempat saya bekerja bertanya kepada saya, Ustaz. Pertanyaannya begini, Ustaz. Seorang kafir yang berbuat baik, suka menolong orang dan lain sebagainya, lalu ia meninggal masuk neraka. Sedangkan ia terlahir kafir bukan kemauan dia. Lalu ia berkata, berarti Allah itu tidak adil. Bagaimana menjawabnya, Ustaz? Barakallahu fiik. Baik, yang pertama, sebelum saya terangkan sedikit terkait dengan pertanyaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun." Allah itu tidak ditanya apa yang dia lakukan. Manusia yang ditanya apa yang dia kerjakan. Itu dasarnya jangan mempertanyakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bukan ranah kita. Masuk di dalam hal itu sumber kesesatan. Sumber kesesatan. Dan masuk di dalam hal tersebut, itulah gaya berpikirnya iblis. Disuruh sujud, saya lebih baik daripada Adam. Dia dicipta dari tanah, saya dicipta dari api. Dia kiaskan pada suatu tidak ada hubungannya. Karena dia ingin tahu apa sebabnya dia disuruh sujud. Karena dia merasa dia lebih tinggi daripada Nabi Adam. Iya. Dan itu hal yang harusnya kalau seorang muslim dia menghindarkan dirinya dari hal-hal yang seperti itu. Jangan dia masuk ke dalam itu. Kemudian yang kedua, sudah merupakan ketentuan dan takdir Allah. Ada yang manis, ada yang pahit. Ada keimanan, ada kekufuran. Ada ketaatan, ada kemaksiatan. Ya. Dan itu semuanya punya hikmah di sisi Allah. Allah punya nama-nama yang maha pengampun. Yang maha keras siksaannya. Maha pengasih, maha penyayang. Yang membalas seorang sesuai dengan perbuatannya. Maha segera hisapnya. Ini nama-nama semuanya punya pengaruh di dalam penciptaan dan makhluknya. Ya kalau semuanya masuk Islam semuanya, ya tidak ada lagi perlunya nama Allah itu Syadidul Iqab. Jelas ya? Jadi itu kelihatan dari keagungan dan kebesaran Allah. Allah Subhanahu wa taala itu berbuat dari sesuatu ada hikmah di belakangnya. Ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Sebagian dari hal tersebut ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Ada yang tidak kita ketahui. Baik, ahli sunnah itu membahasakan begini. Siapa yang dimasukkan ke dalam surganya, Fadlihi wa rahmatih. Itu keutamaan dan rahmat Allah. Siapa yang disesatkan, adlihi. Itu di atas keadilan Allah. Ya kalau mengatakan Allah tidak adil di situ, itu pemikirannya yang tidak adil. Ya. Katakan dia lahir dari kecil misalnya. Dia memang seperti itu. Terus dia bergaul di mana? Dia lihat ada orang-orang yang masuk ke dalam Islam. Ada yang diajarkan ilmu. Ada ulama yang mengajari. Dia kemana? Kenapa tidak belajar? Kenapa dia tidak mempelajari? Kecuali kalau dia tinggal di tengah hutan. Tidak ada yang mengajari. Tidak ada yang menyampaikan kepadanya agama. Dia tidak tahu agama itu apa. Dia di atas kekafiran. Ini lain lagi masalahnya. Dia ada ujiannya di hari kiamat. Jelas ya? Tapi kalau dia tinggal di tengah umat Islam. Tinggal di sekitar manusia mengenal Islam. Apalagi dia tinggal di masa sampai kepadanya media-media. Dia dengar tentang Islam. Maka masalah itu pada dia sendiri. Yang menjadi masalah pada dia sendiri. Ya, kalau dikatakan Allah tidak adil dalam hal tersebut, itu cara berpikir dia yang tidak adil. Cara berpikirnya yang tidak adil. Itu mungkin beberapa poin pembahasannya dalam hal ini. Semoga Allah memberi taufik pada semua.